belum jadi kah? Dari TPB-nya belum jadi? Sorry, kok TPB? TIK? Udah Pak. Tapi emailnya masuk di HP Pak, di laptop nggak bisa dicoba passwordnya Pak. Ini bingung. Bisa. Tapi di HP udah masuk. Kok Ya, ntar aneh saya gitu? coba lagi Pak. Iya, oke. Sebentar ya. Jamboardnya saya Ya edit Pak. dulu. Izin Makasih Pak. aksesnya. Iya. Bentar. Oke, sekarang tinggal di-refresh, Fatur. Harusnya sekarang udah diperkenankan untuk semua orang yang memiliki link untuk bisa mengedit. Ya Pak, Ya, sudah. jadi Pak. ya, oke, Pak. sip, mantap. Oke, jadi saya kembali lagi. Intinya adalah kegiatan tutorial ini untuk kalian dan apa yang kalian butuhkan itu yang akan saya layani gitu ya. Dan ini bukan satu arah, jadi harapannya memang interaksi kalian sangat tinggi di sini, luar biasa tinggi dibandingkan dengan sesi kuliah dosen utama. Memang dosen utama tujuannya untuk menyampaikan materi, kalau di tutorial tidak materi tapi latihan tutorial. Dan kalau bisa kalian yang membawa soal sulit, Pak, saya mau mengunggah foto soal sulit. Oh, silakan pasang di frame 10. Nanti kita lihat bareng-bareng sulitnya di mana. Nanti saya kasih petunjuk gitu ya pengerjaannya. Atau ya ini kita kerjakan soal latihan dari modul. Nih, silakan. Yuk, seperti biasa nomor 1 sampai 9. Apa? Mau ngerjakan yang mana? Biasanya siapa? Ivan, Pak, Jaya. izin Pak. Hah, siapa? Nomor 6 itu langsung diturunin aja boleh nggak Pak? Sebentar. Nomor 6 itu perintahnya apa? Gunakan aturan turunan. Betul, kalau gunakan aturan itu kalau diperiksa di modul, yang dimaksud dengan gunakan aturan itu adalah menggunakan 6 aturan. Ingat nggak 6 aturan itu apa di modul? Tahu Pak. Apa aja tuh misalkan? Bukan Menyatakan ini. bahwa Gimana? menyatakan bahwa turunan sebuah fungsi konstan atau konstanta adalah 0. Itu aja. Digunakan untuk fungsi rasional. Tidak hanya berlaku untuk n bulat positif, tetapi dapat diperluas untuk n elemen R. Ini saya mau unggah screenshot dari aturan turunan. Silakan menuju ke board nomor 6. Board nomor 6. Digeser-geser nggak apa-apa ya, jangan dihapus saja. Repot nanti ngapus itu. Oke. Ini yang saya maksud dengan aturan turunan, semoga itu sudah muncul di tempat kalian. Aturan turunan di frame nomor 6. Diberikan f dan g adalah fungsi yang diferensiabel dan k konstanta, maka, nomor 6 itu kalau kita lihat misalkan nomor f, 6f. 6f itu kita menggunakan aturan nomor 6. Aturan nomor 6. Oke. Jadi yang f menggunakan aturan nomor 6. Lalu misalkan lagi untuk yang nomor D ini menggunakan aturan nomor 5. Lalu yang lebih rumit lagi nomor I. Nomor I adalah gabungan nomor 5 dan 6. Terbayang nggak Ivan? Mau nyoba soal ini? Lama Pak. Apa? Tapi apa? Lama yang itu. Iya, yang I lama. Nggak apa-apa, kita punya waktu. Nggak apa-apa kalau sudah ada satu yang mewakili kan oke gitu. Nomor 6 sudah ada yang mewakili, nanti nomor 5 siapa, nomor 7 siapa, dan seterusnya.
Nyoba nggak? Boleh dah Pak nomor 6i. Oh, mantap. Kan. Oke. Yang lain yuk, yang lain. Ayo, yang lain yuk. Dicek-cek soal di modul. Ini sama kok soal di modul. Saya menggunakan soal latihan di modul saja. Dicek frame nomor 7 sampai 9. Saya akan menunggu ya. Kalau sampai nanti yang mengerjakan cuma Ivan juga nggak apa-apa. Saya mah nggak apa-apa. Tapi yang rugi kan kalian, jadi nggak tahu cara pembahasannya bagaimana. Di kelas 7B, tutorial 7B itu kemarin banyak yang salah mengerjakan diferensial turunan ini. Tapi untung mereka jawab. Jadinya tahu kalau itu salah. Kalau diem aja ya nggak akan tahu itu salah atau enggak. Maaf Pak, apakah soal nomor 8 sama memakai aturan turunan seperti nomor 6? Iya, betul. Nomor 8 itu kalau perintahnya sudah hitunglah F turunan X dari fungsi-fungsi berikut, itu berarti tidak ada. Oh, malah ini kalau diperhatikan nomor 8A itu malah pakai yang namanya, saya perlu cek dulu, seperti komposit, aturan rantai. Jadi silakan cek di modul bagian 4.3 aturan rantai. Kan itu pangkatnya mulai nggak masuk akal kan. Kita nggak mungkin akan menurunkan menggunakan limit H mendekati 0 Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Itu nggak mungkin. Karena pangkatnya luar biasa panjang ya, 101. Silakan cek aturan rantai. Jadi sudah menggunakan aturan turunan dan aturan rantai. Tidak perlu menggunakan identitas definisi. Kalau yang definisi itu hanya untuk nomor berapa ya? Gunakan definisi turunan, nomor 1 dan 2 kalau nggak salah. Ya, nomor 1 dan 2. Atau gini aja, kalian mengerjakan dulu, tapi milih dulu lah, harus berani milih. Bisa nggak apa-apa. Pilih dulu soal yang mana, lalu unggah. Nanti kita lihat bareng-bareng, ada kendalanya di mana. Serius, salah nggak apa-apa loh di tutorial tuh. Kenapa kalian ragu-ragu untuk salah? Mending salah di sini. Mardiana Pak pengen nyoba nomor 8A. Mardiana, ya gitulah. Jangan saya ya. Saya tuh saya bingung, siapa saya? Mardiana. Makasih. Yang lain? Pak, saya Muhammad Rafi Kurniawan, Pak, mau nyoba nomor 2A, B, dan C, Pak. 2 ABC Raffi Ya. Kurniawan. ABC. Raffi Kurniawan. Oke, makasih. Yuk, yang lain. Saya Megi Lumban Gaul, Pak. Sebentar. Siapa? Megi Lumban Gaul, Pak. Maggie Ya, ya, Maggie. Maggie untuk nomor Nomor 1, Pak. 1. Satunya AB atau A saja? AB, Pak. AB, mantap. Maggie. Bener nggak tulisan saya nih? Semoga bener. Oh, bener. Maggie. Oke. Yuk. Pilih. Yang belum pernah mengerjakan, masih banyak nih soal. Nomor 9. Pilih yang paling sulit. Pilih yang kalian nggak ngerti. Biar apa? Biar saya bahas. Kalau kalian memilih yang gampang-gampang, ya kalian bisa. Saya juga nggak perlu bahas. Rugi nggak sih?
Saya santai ya, santai. Yang sudah menjawab, konfirmasi, Pak saya sudah unggah. Ini nggak ada yang ngasih jawaban lagi. Volunteer kerjakan soal lagi. Yo, report dong. Pak saya mau ini. Atau sedang ngerjakan. Tahu-tahu surprise, udah ngerjakan 9 soal. Pak nomor 6I udah tuh Pak. Bagi yang tidak sedang mengerjakan dan tidak memilih soal, kita fokus ke papan nomor 6. Kita lihat jawabannya Ivan. Takut salah Pak. Enggak apa-apa. Saya besarin ya. Fx. Woi, jangan digeser. Ayo, jangan digeser. Nomor ini harus diganti dulu. Jadi untuk ini kita harus menggunakan dua aturan nomor 5 dan aturan nomor 6. Aturan nomor 5 itu ditunjukkan dari langkah yang berarti perkalian ya, yaitu X plus 1 dikalikan X plus 5. Maka itu menggunakan aturan yang nomor 5. Kemudian udah nggak geser lagi, udah, oke. Kemudian pembagian itu nanti jadi X plus 3 kan, hasilnya dibagi ke minus 5X banget. Oke, saya lihat dulu ke kunci jawaban saya. Saya baru sadar, Ivan. Itu X minus 1, X plus 5. Yang kamu tulis X plus 1, X plus 5. Iya nggak? Oh iya, Pak nggak ngeliat. Iya. Tapi kalau matematika dosen. Melan. Mau dikerjain ulang nggak Pak atau gimana? Boleh? Cuma dihapus sedikit ya. Dihapus gambarnya terus nanti diunggah lagi. Biar nanti Jamboard ini isinya jawaban-jawaban yang benar aja gitu. Udah dikoreksi. Oh iya Pak. Sip. Yo, yang lain yo. Nomor 1. Mustika, nomor 2 DEF. Oh, mengajukan. Iya. Ya. Mustika. 2 DEF. Siap.
Ini Raffi juga sudah mengunggah jawabannya. Kalau gitu sekalian bagi yang nganggur untuk ke frame nomor 2, kita lihat jawaban ABC. Gunakan definisi turunan untuk mencari F turunan X jika ABC. Nah, ini tidak boleh Raffi menggunakan, ini namanya bukan definisi turunan, tapi ini aturan turunan. Kalau aturan turunan, kita punya di frame nomor 6. Itu perintahnya aturan turunan. Kalau perintahnya adalah definisi turunan, maka harus menggunakan, saya kasih clue ya, tapi tolong dilihat di modulnya masing-masing. Kalian dapat modul kan? Maksudnya punya akses modul PDF itu kan? Repot kalau nggak ada itu. Jadi clue-nya adalah pengerjaannya, saya contohkan nomor 2A saja ya. Tolong dilanjutkan Raffi untuk 2B dan 2C. Jangan digeser. 2A. Itu diketahui fx sama dengan 2x plus 1. Dan turunan fx, kalau kita menggunakan definisi turunan, maka limit h mendekati 0. Harus pakai limit dong. Hilang dong ilmu limitnya nanti. Kita tiap pekan masih saling berkaitan ya materinya. Dibagi h. Nah, kemudian ya tinggal dimasukkan saja. Fx di sana apa? 2x plus 1 ya. Kalau misalkan saya punya inputan fx plus h, maka bentuk persamaannya kan menjadi 2x plus h ditambah 1. Gitu ya. Lalu kita substitusikan nih. Kita lanjutkan kembali. Di sini f turunan x sama dengan limit h mendekati 0. Fx plus h adalah 2x plus 2h plus 1. Berapa? Sorry, saya lanjutkan kembali. Dikurangi fx. Fx-nya adalah dalam kurung 2x plus 1. Jangan lupa dalam kurung. Seringkali ini minus-minus gini doang salah. Sayang kan? Harusnya benar. Nah, kemudian masih kita tulis lagi limit h mendekati 0. Lalu dirapikan, 2x di sana bisa disaling bagi, saling kurang lalu habis. Dan satunya dikurangi 1 juga habis. Maka nanti menyisakan 2h dibagi h. Dan ini ekivalen dengan lim h mendekati 0. H-nya juga bisa dibagi sama dengan 2. Hasilnya adalah 2. Jadi turunan fx itu panjang ya. Coba bandingkan jawaban Raffi yang fx f turunan x sama dengan 2 begitu. Dibandingkan dengan adanya limit gini. Ini namanya gunakan definisi turunan. Oke, silakan dilanjutkan, direvisi. Jawaban 2B dan C. Untuk Mustika ini juga langsung memberikan info ya, bahwa langkahnya seperti itu. Jangan sampai langsung diturunkan seperti kalian mungkin waktu belajar di SMA. Karena harus melalui proses, ya kemana itu hilang? Ya udahlah. Yang geser bertanggung jawab mengembalikan ya. Terserahlah, itu berantakan juga. Yang nonton kalian kok. Oke, saya mau ke nomor 1. Ini juga nggak kalah berantakan ini. Lu. A, B, A, B. Oke, sama aja ini berarti. Hapus salah satu. Ini masalah kekurangannya di Jamboard belum bisa nge-crop ya. Apa udah. Gunakan definisi turunan untuk mencari turunan pada nilai variabel yang diberikan. Nah, sama ya. Sama salahnya maksudnya. Jangan seperti itu. Maggie. Ya? Apa? Izin berrevisi, Pak. Oh, silakan. Ini Ya, siapa tapi? Maggie. Iya, Pak, punya saya, Pak. Oh Maggie. iya. Oke. Gak apa-apa ya.
Jadi udah tahu caranya di langkah frame nomor 2. Ikuti aja caranya seperti itu untuk mengerjakan nomor 1 dan 2. Tapi memang nanti pendekatannya agak beda untuk misalkan soalnya mustika itu ada akarnya. Nah, agak mikir sebentar. Gimana ya kalau akar ya? Kemudian ada pembagian, nggak ada masalah. Dicoba aja dulu. Dan kalau ada kendala nanti kita bahas. Jadi ketahuan nih, oh ternyata kurang tepatnya di situ, gitu kan. Gimana nih nomor 9? Duh, sudah nomor 9. Nomor 9A kan tadi kalau nggak salah. Mardiana. Dan kalau frame-nya nggak cukup, nanti bisa saya geser ya. Gampang. Frame-nya bisa saya siapkan. Hitunglah fx, turunan fx dari fungsi-fungsi berikut. Kalau pangkatnya demikian. Nah, sebentar. Ini benar nggak ya? Saya cek dulu di kunci jawaban saya. Mohon memberikan simbolisasi U dulu ya. U. Kan dy per dx, dy per du. Ntar. 101 kalikan 2, 101, 3, x pangkat 2, 2x plus 3. Pangkatnya hilang. Mana pangkat 101-nya? Pangkat 100? Salah itu, Pak. Iya, kurang teliti. Hampir benar, tapi yang terpenting malah belum terlakukan. Yang terpenting apa? Jika kita melihat aturan rantai, maka saya tulis di sini, aturan rantai itu kan begini. dy per dx itu kan penurunan langsung. Sementara kita melakukan penurunan tidak langsung, tapi berantai. dy per dx sama dengan dy per du. Alah. Dikalikan du per dx. Sehingga kita harus menentukan u. U-nya di sini apa? Contoh untuk nomor A. U-nya di sini saya tentukan 2x plus x pangkat 3. Sehingga nanti kita bisa menurunkan du. Du per dx-nya apa? 2 plus 3x kuadrat. Oke, kita punya du per dx. Saya kasih warna nih biar agak beda. Du per dx. Aman. Kemudian dy per du. Dy per du itu bagaimana? Kita lihat fx. Fx sama dengan u pangkat 101. Jadi ini kita sebut sebagai y. Kalau gitu saya hapus deh, jangan fx. Biar konsisten penamaannya. Y sama dengan u pangkat 101 dan dy per du adalah 101 dikalikan u pangkat 100. Udah, ini udah muncul jawaban, masa enggak connect? Coba ya. Yuk direvisi Mardiana, eman-eman. Dicoba kembali. Nah, udah jawabannya. Silakan disubstitusi saja. Iya, Pak, siap, Pak. Mantap. Oke, yang lain report dong yang udah jawab. Saya masa harus scan satu-satu. Halaman 7, halaman 8, 6. Nomor 6 udah saya revisi, Pak. Iya,
Oke, bener. Bisa lah ya. Mau nambah nomor 6 lagi atau ganti soal? Ya, Ivan. Teman-temannya nih, nomor 6B, A, C, D, E. Yang lain aja. Ya, silakan. Halo, saya Alias Berkarim, Pak. Nomor 4. Feedback. Jauhkan perangkatmu ada 2. Salah satunya speakernya harus kecil dan mikrofonnya dimatikan, di mute. Itu feedback. Perangkatmu terlalu dekat. Masih feedback nggak, Pak? Iya, masih. Dijauhkan. Pastikan dalam keadaan mute. Yang salah satu perangkatnya speakernya dikecilkan. Ini saya juga pakai 2 perangkat tapi tidak feedback. Oh, satu aja sih. Satu aja. Masih feedback, Pak. Udah enggak. Oke. Gimana? Ali? Halo. Iya, sudah enggak feedback. Walang dia speakernya dimatikan. Gimana toh? Jangan di deafen. Headphone-nya di deafen. Iya, kemudian di event, Pak. Saya mau Alias Berkarim mau coba nomor 4, Pak. Oh, silakan. 4 yang apa ya? Bentar. Cuma ada 1, Pak, yang 4. Oke, sorry. Iya, 4. Silakan mencoba soal nomor 4. Kalau itu nanti harus memeriksa di kondisi batas ekstrim, yaitu X sama dengan 1. Clue-nya begitu. X sama dengan 1, tolong diperiksa dari arah kiri dan kanan dan sisi tengahnya langsung. Itu ada Harus di diperiksa, mode. Pak. Ya, diperiksa apakah continue dulu. Karena sesuatu itu akan punya turunan. Syaratnya yang pertama, apakah dia continue. Itu yang pertama. Kalau dia continue kan di X limit dari kiri sama limit dari kanan kan harus sama. Wah, audiomu nggak jelas ya. Suaranya distorsi. Distorsi, Pak. Iya, coba ulang lagi. Kan kalau dia continue limit kiri dan limit kanannya sama. Betul. Jadi kalau dia continue, nanti limit dari kiri dan kanannya sama. Dan nilai tengahnya langsung itu juga sama. Kalau nilai tengah itu Nilai tengah itu maksudnya, ini istilah saya nggak tahu istilahnya di matematika. Maksudnya kalau nilai pendekatan kiri kan ada katakan 1 minus. Kalau pendekatan kanan 1 plus. Kalau yang tengah itu menurut saya itu yang 1 gitu. Yang X mendekati 1 gitu. Kalau semuanya menghasilkan sama, ya artinya kita nanti kan diminta untuk menentukan A itu agar dia itu continue gitu. Nah, silakan. Pak Muhammad Jayuri, Pak. Silakan. Jayuri ke nomor berapa? Mau coba nomor 6 yang F, Pak. Oke, 6F.
Nanti Jayuri mengunggah jawabannya di slide nomor 7 ya. Kak cukup soalnya. Iya, Pak. Mantap. Oke, Raffi udah mengunggah jawaban yang baru. Kita lihat jawaban Raffi. Raffi di nomor 2. Silakan menuju frame atau papan nomor 2. Papan nomor 2. Jadi fx untuk minus 5x plus 1 itu kalau diturunkan menggunakan definisi turunan, limit h mendekati 0, fx plus h, betul. Kemudian fx-nya minus 5x minus 5h plus 1 minus dalam kurung minus 5x plus 1, lalu diselesaikan di sana. 5x saling meniadakan, 5h-nya tersisa, 1-nya hilang, terkurangi. Sisanya minus 5h per h, kemudian jawabannya adalah minus 5. Ya, betul. Kemudian yang 2x kuadrat, sama lah ya, sama 4x. Oke, terima kasih. Raffi sudah bisa, silakan yang lain yuk. Itu Mustika udah, oh iya. Sudah diborong Mustika, oke. Ayo, terhapus. Udah, nggak apa-apa, hilang. Oke. Ini saya perhatikan Maggie sudah mengunggah jawaban barunya. Kita menuju frame 1. Silakan menuju frame 1. Jadi menggunakan definisi turunan, fx, x plus 3, maka pakai G gitu. X plus H plus 3 minus X plus 3. Dikurangi semua. Nah, itu jangan lupa pakai kurung. Minus dalam kurung X plus 3. Karena itu satu kesatuan. Karena nggak mungkin 3 itu bisa habis dikurangi kalau tidak ada tanda kurungnya. Tanda kurungnya di sini ya. Kalau nggak ada itu salah. Lalu otomatis ya udahlah. Silakan digeser-geser. H per H sama dengan 1. Betul ya, jadi secara turunan pun sama dengan 1. Bahkan ketika inputannya 0. Itu kenapa ada F0? Ini ini nggak perlu ya. Salah.
Jadi kalau misalkan kita udah mencapai f(x) sama dengan 1, maka jika f 0 tetap hasilnya 1. Jadi tidak ada pengaruhnya. Tapi ini harus ditulis. Karena yang ditanyakan kan f turunan untuk x sama dengan 0, bukan yang lain-lain. Itu problemnya. Dan kalau misalkan nanti persamaannya itu ada pangkat 2, itu baru akan berubah. Misalkan di contoh yang B di situ akan berubah tentu ya. Jangan digeser-geser terus. Fx, kalau x-nya kuadrat, maka x plus h kuadrat minus x kuadrat, betul. X kuadrat h kuadrat 2xh minus x kuadrat. X kuadratnya hilang, h kuadrat 2xh per h. Kemudian dibagi h, menyisakan h plus 2x. Sehingga kalau sudah sampai bagian itu, limit h mendekati 0, h-nya diisi dengan 0. Menyisakan 2x, maka hasil akhir dari turunan yang soal B itu adalah f x turunan adalah 2x. Lalu ditanyakan f turunan untuk inputan 1 itu berapa? Ya tentu saja 2. Itu jawabannya. Saya hanya menegaskan, cuma yang jawaban akhir dari A masih kurang tepat ya. Yang jawaban A. Karena harusnya turunan F0 sama dengan 1. Yuk lanjut. Kita periksa yang lain lagi. Nomor 1 sudah terjawab. Nomor 2 nunggu Mustika. Nomor 3 tidak ada yang menjamah. Nanti Mustika mengunggah di frame 3 aja. Saya siapkan dulu. Nomor 4 udah Pak saya. Siapa nih? Saya nggak tahu. Ali Pak, Ali Akbar. Ali Akbar untuk nomor? 4. Udah saya unggah, kelihatan nggak Pak? Oke, sudah kelihatan. Yuk kita ke frame nomor 5. Geser. Barusan saya geser. Frame nomor 5. Di sini ada jawabannya Ali. GX, AX, G1. Waduh, itu kok terlalu singkat. Saya perlu tahu limitnya itu. Betul-betul penjabarannya. Saya ngerjakannya panjang loh itu. Pemeriksaan. Iya. Kurang panjang itu. Bukan masalah panjang pendeknya sebetulnya. Ini tidak jelas gitu. G1, lim GX, X mendekati 1. Saya mau coba jelasin Pak. Silakan. Kalau B1 yang kata Bapak tadi limit tengahnya. Jadi dia di 1 itu harus sama dengan limit dari kiri. Jadi limit X mendekati 1 dari kiri dari GX. Terus harus sama juga dengan limit mendekati 1 dari kanan dari GX. Gitu Pak. Tapi terlalu simpel. Dan ini kamu ambil kesimpulan. Ini kalau disampaikan di kesimpulan benar. Tapi sebagai proses berpikir itu tidak. Saya kayak gitu Pak. Iya. Jadi oke. Kalau gitu harus saya contohkan. Iya Pak. Frame 5 nomor 4. Pertama-tama kita harus menentukan X kritisnya ya. X kritisnya itu ada di 1. Berarti yang kita periksa batasnya nanti di nilai 1. Kemudian kita harus memeriksa dari sisi kiri dan kanan. Jadi mungkin saya kasih label kiri dan label kanan.
Untuk label kiri, maka pendekatannya adalah 1 minus. Pendekatan 1 minus. Jadi limit X mendekati 1 minus untuk AX. Kenapa AX? Karena kita lihat AX itu adalah X sama dengan kurang dari 1. Ada sama dengannya ya. Sama dengan kurang dari 1. Berarti nilai X sama dengan 1 itu terkandung dalam AX. Tapi tidak terkandung dalam X kuadrat plus 2. Itu catatannya. Kemudian setelah ini kita tahu bahwa limit ini jawabannya adalah A. Harus sampai seperti itu. Jadi hasil limitnya apa? Jangan ini kalau persamaan adalah persamaan yang lain itu belum selesai. Jadi persamaan ini harus diselesaikan dulu, yaitu jawabannya A. Kemudian kita periksa lagi dari sisi kiri, tapi kita periksa dari sisi kanan untuk persamaan AX. Karena dari kurva ini nilai 1 itu sekali lagi saya ulangi lagi terkandung di dalam AX. Sama. Pendekatan kiri dan kanan menghasilkan nilai A. Ya, turunan. Kok turunan? Ya, pendekatan. Ini limit biasa, bukan turunan. Kemudian dari kiri dan kanan masih lagi. Kita dekati dari sisi kanan, tapi dengan persamaan yang lain. Saya tulis ada begini. Limit X mendekati 1 untuk positif. X kuadrat plus 2. Sama dengan berapa nih? 3 ya. Kemudian agar GX terturunkan, kita harus memastikan dia untuk continue. Terturunkan, maka syarat pertama adalah continue. Continue di mana? Continue dari pendekatan kiri dan kanan untuk 2 persamaan tadi. Dan di sini kita lihat konsisten, nilai A itu sama dengan 3. Harusnya ya, pendekatan kiri dan kanan itu nanti arahnya 3. Kemudian A sama dengan 3. Kemudian di sini masih bisa kita teruskan sedikit sebetulnya. Kita cek turunan pada GX. Jadi kalau misalkan langkah berikutnya adalah coba diturunkan. Kita cek. Ini diturunkan sehingga G aksen X sama dengan limit X mendekati 1. Kita menggunakan fxc ya. Fx dikurangi fc bagi X minus C. Jadi C-nya nanti akan bernilai 1. Persamaan yang kita gunakan fx-nya adalah yang AX. Jadi limit X mendekati 1. Di sini 3X. Dikurangi 3. Sebentar. Ya, dikurangi 3. Dibagi dengan X dikurangi 1. Ini bisa disederhanakan bentuknya menjadi 3 X minus 1 X minus 1. Sama dengan 3. Jadi turunan GX untuk persamaan ini 3 semua. 3 semua. Tapi ada muncul koreksi dari dosen pendamping yang lain waktu saya belajar ini. Bentuk persamaan X kuadrat plus 2 itu perlu dikoreksi menjadi X kuadrat plus 1. Sehingga agar apa? Agar turunan GX itu sama dengan 3. Tapi saya kira nggak masalah. Syarat sesuatu itu dapat diturunkan itu tidak mensyaratkan harus sama-sama nilai turunannya sama. Yang dimaksud adalah bisa diturunkan itu jika continue.
ya, menyambung terus-menerus. Bukan nilai turunannya sama. Nilai turunan itu kan mencerminkan apa? Kemiringan dari kurva. Jadi pada persinggungan dibuat garis singgung, itu pada kurva tersebut kemiringannya berapa? Mungkin sebagai contoh, kalau kalian ingat mengerjakan soal parabola, pada lintasan kita melempar batu ke atas di puncak, itu harus nanti turunannya sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena turunan sama dengan 0, berarti garis miringnya itu gradiennya adalah 0. Gradien kan mx plus b. Mx plus b, m-nya itu 0, b-nya juga, b-nya tertentu. Dia pasti akan berpotongan di sumbu y tertentu. Tapi kemiringannya 0. Nah, karena kemiringannya 0, maka dia berarti sedang ada di puncak. Jadi lintasan si batu atau buah atau apapun peluru itu kalau di puncak turunannya adalah sama dengan 0. Atau di lembah itu juga turunnya sama dengan 0. Sementara ketika dia sedang mendaki atau awal-awal dia meluncur, pasti nilai kemiringannya ada. Ada positif atau ada negatif. Misalkan plus 3 kemiringannya, gradiennya. Atau minus 3. Begitu. Oke. Kita move on ke soal lain. Nomor 8 nih siapa aja ini? Oh, I see. Pak, saya sudah upload, Pak. Saya itu siapa? Kebiasaan. Muhammad Jayuri, Pak. Ya. Di slide nomor 8, Pak. Tadi kan kata Bapak nomor 7, tapi slide-nya geser ke nomor 8, Pak. Oke. Saya ke nomor 8 dulu, alias frame nomor 10. Di frame nomor 10 ini Ainun ya, betul ya? Saya tulis dulu Ainun. Pindah dulu ke frame nomor 10. Ada Ainun. Kita lihat 8C turunan akar setengah. Akar setengah. Pangkat setengah. Kalau di U, 3 minus X kuadrat, DU per DX, turunannya minus 2X. Y, U pangkat setengah, DU setengah, U pangkat minus setengah. Sehingga hasil akhirnya adalah dikalikan semua. Setengah 3 minus X kuadrat pangkat minus setengah dikalikan minus 2X. Betul. 8D ini 1 per pangkat 4. Sehingga pangkat minus 4, U-nya X pangkat 3 minus 2, 3X pangkat 2, YU 3X kuadrat, minus 4, U minus 5. Oke, betul. Betul. Kemudian kita ke jawabannya Jayuri ya, nomor 8. Alias nomor 7, frame 8 nomor 7. Frame 8 nomor 7. Nomor 7 ini ada beberapa. Soal nomor B. Apa ya? Sebentar, ini soalnya kok 2X minus 3 per X minus 5. Oh, I see. Ya, saya yang kelihatan. Oke. Jika ada seperti ini, bagaimana kita cara menurunkannya? Nah, ini pakai cara SMA ya, UV. U 2X minus 3, VX minus 5, masing-masing ada turunannya ada.
Kalau turunan fx adalah yakin persamanya seperti ini. Ayo, Jayuri. Yakin plus. Cek lagi. Iya, iya Pak. Bentar Pak. Oke. Di Discord ini kalian mengalami suara putus-putus nggak? Yang dari sayanya. Saya pengen tahu. Tidak, Pak. Iya. Soalnya di kelas sebelah yang tutorial yang saya ampu juga, itu saya coba yang 7B itu yang ke Discord, tapi kayaknya pada nggak berhasil. Akhirnya kembali ke Google Meet. Saya mah oke-oke aja. Tapi saya jamin Discord ini plus Jamboard itu kombinasinya kuotanya sangat hemat. Sangat hemat. Ada yang belum dapat bantuan kuota dari Kemendikbud? Kalau udah semua, alhamdulillah lah ya. Oke, nama-nama berikut itu tidak hadir. Saya perlu konfirmasi. Nama-nama berikut tidak hadir. Arya Irawan, Wahyu Pradika. Tang. Jeplis Alex, Panangian Purba tidak hadir. Wahyu hadir, Pak. Hah, Wahyu hadir? Iya, Pak. Oh, ada, sebentar. Jeplis Alex, Panangian Purba, lalu Kolbi izin, saya izinkan. Melantika tidak hadir atau ada? Oh, ada. Kemudian Abelia kayaknya keluar ITERA. Terus Anugrah Adiwardana tidak hadir. Veno Apri tidak hadir. Muhammad Husin Harahap dan Ulul Amri tidak hadir. Andrian Ramadan tidak hadir. Sisanya hadir semua. Alex ada tuh Pak, ngechat dia. Hah? Ngechat? Muhammad Husin Harahap hadir Pak. Mana? Husin Harahap mana? Saya Pak hadir. Bentar. Kok hijaunya nggak ada ya? Coba ngomong lagi. Saya cari hijau-hijaunya nih. Namamu Harahap doang. Makanya Iya, Pak. saya bilang ya, sekarang semuanya ganti username, nama diri sendiri. Oke Pak. Soalnya Ganti kalau namanya Harahap, namanya Harahap tuh, wah,
Semua orang namanya Harahap kayaknya. Terus tadi Gantinya di mana ya, checklist Pak? change username, masa nggak ada? Change nickname, namanya nickname. Change nickname di mana ya? Di utak-atik. Bentar, saya mau fokus dulu. Jeplix Alex. Tadi nggak ada soalnya. Oke, udah. Husin Harahap sudah. Ganti nickname. Lalu unggah foto diri. Jangan fotonya orang lain. Pak? Udah nih, nggak ada yang unggah gambar lagi. Kalau gitu kita cukupkan aja ya. Atau masih ada yang mau dibahas? Nggak ada pertanyaan juga kan? Nomor 9 Pak. Dikerjain bisa nggak Pak? Siapa? Saya alias Gorgarim nomor 9 kan nggak ngerti Pak. Saya belum Nomor ngerti gitu. Oh, nomor Jadi 9 caranya nggak tahu nomor 9. Oke. Lebih aja gitu. Berarti saya bahas ya. Ya Pak.
Oke, silakan menuju ke frame nomor 11. Frame nomor 11 untuk melihat pembahasan nomor 9. Jadi kita menentukan turunan 1, turunan 2, turunan 3, dan turunan ke N berikutnya. Jadi, misalkan saya mau mencontohkan soal yang paling sulit mungkin ya. Soal yang paling sulit di sini menurut saya itu yang B. Jadi, misalkan yang B, itu persamaan Y-nya adalah sin X. Jika sin X ini diturunkan sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, kita bisa tuliskan Y1 sama dengan cos X. Kemudian Y2 adalah minus sin X. Kemudian Y3 sama dengan minus cos X. Kemudian Y4 adalah sin X. Ini identitas trigonometri biasa ya, terkait penurunannya. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah YKN-nya bagaimana? YKN itu ada polanya enggak? Itu yang dicari. Dan di sini kita melihat bahwa sin, cos, dan seterusnya itu seperti lingkaran. Jadi kalau sin itu diturunkan, dia menjadi cos. Jika cos diturunkan menjadi minus sin, dan minus sin jika diturunkan menjadi minus cos, dan minus cos jika diturunkan menjadi sin. Ini adalah lingkaran ya. Dan kalau kita lihat, ini punya pola. Polanya adalah pola ganjil dan pola genap. Pola ganjilnya bagaimana? Pola ganjil itu jika cos dan minus cos. Ini kita sebut sebagai ganjil. Kemudian pola yang lain itu sin. Ini bisa kita sebut sebagai pola genap. Karena turunan 2 dan 4 itu sin, dan turunan 1 dan 3 itu cos. Alasannya karena itu ya. Kemudian, saya lanjutkan. Kita masing-masing kerjakan nih. Kita masing-masing kerjakan bahwa kalau kita ringkas, untuk N ganjil itu termasuk 1, 3, 5, dan seterusnya ya. Lalu N ganjil ini, Y pangkat N itu adalah pola dari minus 1 pangkat N minus 1 per 2. Mula-mula begini, ganjil itu N minus 1 per 2. Kita mengetahui nilai itu ganjil atau tidak, itu dari operasi ini. Kalau misalnya ganjil 1 dikurangi 1 per 2, kan sama dengan 0. Jadi dianggap pangkat 0, maka minusnya tidak ada. Kita kan ini minus 1 pangkat begitu ya. Kemudian kalau misalkan ganjilnya diisi 3, maka 3 itu apa tadi? 3 dikurangi 1, 2. 2 per 2 adalah 1. Dan minus 1 pangkat 1 adalah minus 1. Dikalikan cos X. Nah ini coba dilihat. Saya tuliskan juga untuk yang lainnya. Ya, ini adalah jawabannya untuk menentukan pola ke N tertentu. Jadi nanti jawabnya begini. YN itu ada 2. Y pangkat N, ngapain ditulis ulang? Minus 1, N minus 1 per 2 dikalikan cos X. N ganjil. Minus 1, N per 2 dikalikan sin X untuk N
genap. Jadi itu adalah hasil akhir untuk 9B. Lalu untuk 9A dan C ini memang pada prinsipnya kalau kalian ilmu pola ya, ilmu pola itu pattern harus kreatif, harus out of the box. Kira-kira bagaimana mendapatkan satu persamaan yang itu rule them all gitu. Jadi mengatur semuanya dengan kita meletakkan satu Y turunan N tertentu, itu dimasukkan nilai N apapun hasilnya akan konsisten dengan kita menurunkan secara manual-manual itu. Mungkin saya kasih contoh yang paling sulit ya, tidak contoh yang mudah A dan C. Tapi prinsipnya sama, jadi kita melihat penurunan polanya. Dan di sini penambahan yang jadi highlight adalah bagian ini. Ini adalah penambahan yang saya kira menjadi kunci, yaitu adanya -1 pangkat tertentu untuk mengidentifikasi manakah yang ganjil, manakah yang genap sebagai fungsi ganjil dan fungsi genap. Gitu. Oke. Adakah jawaban lagi yang perlu dibahas? Maksud saya, soal mana yang udah ada jawabannya, setorannya? Mustika nomor 2D sudah ada Pak jawabannya, tapi baru yang D. Nggak apa-apa. Sisanya bisa disimpan, tetap dikerjakan. 2D, itu di frame 3 ya? Oke, betul. Kita lihat jawabannya Mustika. Ini menggunakan definisi turunan untuk menurunkannya. Akar 3X plus H. Minus akar 3X. Oke. Lalu F akar X-nya adalah demikian per H. Oke. Oke, nah ini kalau ada akar harus diperkenalkan pengalian tambahan ya. Ini akar 3X plus H-nya. Plus akar 3X. Kemudian, nah ini kenapa jadi begini atasnya? Kurang teliti ini. Masa begini? Kalau akar 3X plus H dikalikan akar 3X plus H, maka jadinya akar 3X plus H saja. Oke, saya bantu menuliskan di sampingnya. Pada step, saya tulis ini step 1. Oke, warnanya harus terang dong. Step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, step 4 ini yang salah. Saya lanjutkan step 4-nya. Langkah keempat ini F turunan X untuk limit H mendekati 0. Harusnya atasnya menjadi 3X plus H dikurangi dalam kurung 3X. Dibagi dengan H dikalikan akar lengkap 3X plus H ditambah akar 3X. Sama dengan, apalagi nih, 3X-nya bisa dibagi habis. Karena ini plus, ini negatif. Jadi bisa dikurangi, maka hasil berikutnya, belum akhir sih, adalah H dibagi H, lalu dikalikan 1 per akar 3X plus H ditambah akar 3X. Itu ya. Kemudian, di sini hanya bisa dibagi habis, menyisakan ya nilai yang ada di sana. Limit, nah ini langkahnya ke-6, ini kok limitnya hilang. Oh, karena langsung hanya dimasukkan ke 0. Oke, saya paham. Limit H mendekati 0 untuk 3X plus H ditambah 3X. Sehingga menjadi akar 3X ditambah akar 3X. Karena hanya sudah dimasukkan nilai 0. Lalu jadi 1 per 2
1 per akar 3X. Sampai sini jawabannya sudah saya okekan, betul. Bentar, tapi kok ini kebetulan. Jadi Mustika kebetulan 9X-nya saya kasih highlight warna putih. 9X-nya ini kebetulan kan satunya plus, satunya minus. Sehingga dibagi habis dan tidak mempengaruhi hasil akhir. Jadi jawaban di langkah ke-7 dan 8 ini tidak perlu digeser. Jadi di langkah yang terakhir ini sama betul dengan jawaban yang saya temukan di akhir, tetapi langkahnya tentu ada errornya. Jadi perkalian akar yang harus dicermati, perkalian akar di sini tidak menjadikan dia kuadrat. Kan aneh kalau 9X, 9-nya kuadrat dari 3, tetapi X-nya kok nggak ikut kuadrat. H-nya juga nggak ikut kuadrat. Itu kurang teliti. Jadi ini bisa saya lanjutkan kembali. Biasanya akar 3 itu tidak boleh ada di pembagi di bawah, jadi harus dikalikan sehingga harus tengah per 3 X akar 3X. Bener nggak ya? Saya nggak suka lompat-lompat, saya harus jelas akar 3X, akar 3X dikali. Jadinya adalah 1 per 6X dikalikan akar 3X. Nah ini. Langkah 8 ternyata saya ralat. Kok bisa begitu? Kok bisa ya? Salah ya? Langkah 8 salah. Jadi hasil akhirnya bisa seperti ini. Untuk turunan dari Fx pada soal nomor D. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Pak, maaf sebelumnya. Itu Apa? yang nomor 3 3, itu nomor gitu 3. nggak? Terus lanjutannya juga nggak tahu. Tolong jelasin dong Pak. Masih. Nomor 3. Nomor 3 ini tadi yang mengerjakan siapa ini nomor 3? Rani Pak, siap Rani. Enggak, yang mengunggah jawaban di nomor 3 di frame nomor 4 Iya itu saya. Rani. Oh Rani. Iya. Oke. Rani. Kita lihat ujilah turunan pada batas X sama dengan 1. Ini intinya adalah memeriksa kiri dan kanan seperti yang saya contohkan tadi. Jadi itu kan kanan sama kirinya kan udah sama Pak. Gimana mandi guys? Terus gimana Pak? Harusnya ikuti langkah saya aja. Ini langkah kamu berbeda dengan langkah saya di yang saya contohkan sebelumnya. Nomor 3. Kalau di saya akan memeriksa dari sisi kanan. Sekali lagi ya. Saya memulai dari kanan dan kiri. Simpel sekali. Untuk kanan, saya akan limit X mendekati 1 plus untuk persamaan yang mana? Yang 2X minus 1. 2X minus 1. Kenapa? Karena dia memang kita pengen tahu continue tidak, saling berhubungan tidak X kuadrat dan 2X minus 1 ini. Dan sebagai catatan, ketika X sama dengan 1, ketika X sama dengan 1, maka sebetulnya fungsi yang kita gunakan itu adalah yang X kuadrat. Bukan yang 2X minus 1. Tetapi dalam limit kita tetap harus menggunakan dua-duanya.
karena sifatnya pendekatan ya. Jadi kalau kabel gitu atau pipa itu harus diurut dari kiri dan kanan, apakah dia benar-benar sambung atau tidak. Sehingga ini kalau kita masukkan jawabannya adalah 1. Lalu kita uji lagi dari sisi yang kanan, tetapi untuk persamaan yang lain, yaitu yang X kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 juga. Lalu kita uji yang sisi kiri. Kalau bicara sisi kiri, yang eligible untuk kita periksa itu hanya X kuadrat. Maka lim X mendekati 1 minus X kuadrat sama dengan 1. Kita lihat di sini bahwa semuanya bernilai 1. Ini menandakan bahwa kita punya persamaan yang kontinu. Belum lagi kita juga bisa memeriksa nilai tengahnya langsung. Kalau nilai tengah berarti kan lim GX ya. Lim X menuju 1 untuk GX. Cuma GX yang mana? GX yang kita gunakan adalah fx. yang X kuadrat. Jawabannya juga tetap 1. Sekali lagi ini konsisten. Bentar, saya lupa, belum saya geser. Oke. X sama dengan X kuadrat sama dengan 1. Jadi bahkan kita uji sekali lagi dengan GX, G1. Jawabannya adalah X kuadrat 1. Sama juga, 1 semua ini kontinu. Berarti. Kemudian kalau kita cari turunannya pada titik tersebut, itu juga bisa. Caranya F turunan dikasih input 1. X-nya sama dengan 1. Sama dengan lim X mendekati C. C-nya berapa? C-nya 1. Jadi Fx dikurangi Fc dibagi X minus C sama dengan lim X mendekati 1. Fx-nya yang kita gunakan apa? Yaitu X kuadrat. Karena ya yang mengandung 1 itu X kuadrat, bukan 2X minus 1. Jadi kita masukkan X kuadrat dikurangi C kuadrat atau 1 kuadrat dikurangi X minus 1. Dari sini kita bisa menyederhanakan lebih rinci. Maksudnya mengurai X kuadratnya menjadi X plus 1 dan X minus 1. Sehingga hasil ini adalah X plus 1. Sehingga hasil turunannya adalah 2. Karena satunya dimasukkan ke dalam sana. Iya. Jadi kalau yang Rani lakukan ini ada pendekatan 1, tapi nah sepertinya masih campur-campur ya. Saya kasih tanda. Jadi X kuadrat minus 1, ya nggak usah digeser. X kuadrat minus 1 per X minus 1 itu tidak perlu didekati dari arah kiri dan kanan. Ini keliru, konsepnya campur-campur. Mana yang untuk menurunkan, mana yang untuk pendekatan limit. Operasi yang saya lakukan yang atas untuk kanan dan kiri ini adalah operasi limit biasa. Jadi ini operasi untuk memeriksa apakah sesuatu itu kontinu atau tidak. Sementara proses yang ada di bawah sini adalah proses turunan. Ketika kita mengerjakan turunan, maka yang kita dekati itu nilainya satunya 1 saja, nggak pakai 1 plus atau 1 negatif. Seperti itu. Kecuali yang ini. Kalau yang ini saya bilang kita membidik area tengah. Jadi bukan dari kiri dan kanan, tapi langsung tembak ke titik yang dimaksud, yaitu X menuju 1. Ini juga X menuju 1. Kalau ini tidak limit, tetapi langsung kita masukkan G sama G untuk X sama dengan 1. Itu. Jadi pendekatan kanan dan kiri ini kurang tepat, karena malah yang didekati adalah turunannya. Ini turunan ini. Jadi bentuk persamaan Fx minus Fc dibagi X minus C, ini adalah turunan. Ingat lagi, ada satu lagi, ada definisi turunan. Tapi kalau definisi turunan, jarang kita gunakan untuk mencari turunan. Itu hanya untuk PR ya, untuk istilahnya apa ya. Kalau di mata kuliah ini ya, sebagai pengetahuan dasar lah. Kalau yang untuk turunan identitas itu kan limit H mendekati 0. Lalu isinya adalah Fx plus H
dikurangi fx dibagi x, dibagi h. Inilah definisi. Kalau ini definisi, kalau yang ini ya turunannya. Dua-duanya turunan, tetapi kalau yang ada h-nya itu definisi, kalau yang x menuju c itu berarti yang sudah bisa kita gunakan untuk ya mencari limit pada sebuah kurva. Jadi untuk nomor 3 ini mirip juga dengan nomor berapa tadi yang udah saya periksa. Nomor 4 dan sudah saya jawab. Silakan diperiksa kembali di sana. Oke, jadi untuk pekan depan tolong dikerjakan modulnya, submodulnya. Soal saya tidak akan jauh-jauh dari sana. Dan pun kalau misalkan soalnya habis, saya akan menyiapkan soal tambahan. Tapi itu tidak pernah terjadi, karena bahkan soal ini saja belum semua terjawab. Ya. Jadi saya minta kalian mengerjakan soal di modul. Nanti ketika kita kuliah, tutorial, itu langsung kalian unggah jawabannya. Pak, di kertas saya udah terunggah. Nah, ini udah ditaruh di Jamboard. Dan Jamboardnya akan saya siapkan sebelum jam 7 pastinya. Itu sudah siap. Dan bisa digunakan untuk kuliah. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Semua sudah dipresensi. Semoga pengetahuan latihan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Terus belajar dan selalu jaga kesehatan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.